Saya selalu menyampaikan pesan para ulama bahwa berkah itu tiada lain dari maknanya kecuali ziyadatul khair sebagai makna utamanya, bertambah segala nilai-nilai kebaikan yang melekat dalam hidup kita. Orang yang diberkahi oleh Allah yaitu orang-orang yang bertambah nilai-nilai kebaikan yang melekat pada dirinya. Ketika memandang, maka terdapat kebaikan dalam pandangannya. Ketika mendengar, maka terdapat kebaikan dalam pendengarannya. Demikian ketika bertutur, berpijak, melangkah, dan beraktivitas dimanapun. Karena itu, patut kiranya saya mengajak pada diri saya dan kita semua untuk menatap keutuhan diri kita sebelum kita berpulang kepada Allah dan dihisab saat kembali kepada Allah, sejauh mana keberkahan itu sudah melekat dalam hidup kita sampai dengan kini. Bahkan seorang yang saat di awal masa pernikahan pun ketika akad telah dilangsungkan, maka doa pertama yang dimohonkan kepada Allah adalah keberkahan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Keberkahan itu penting diraih dalam hidup secara mandiri, baik tunggal ataupun komunal atau bahkan dalam kehidupan sosial. Semoga kita senantiasa sekali lagi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam rangka meraih segala kemuliaan, kebaikan, keberkahan itu, maka kunci terdepannya tiada lain adalah pengetahuan. Al-Quran saat diturunkan sebagai berkah. Berkah Al-Quran terletak pada berbagai petunjuknya, pedoman hidupnya. Dalam Al-Quran diistilahkan dengan hudan, seluruh kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul untuk membangun kehidupan umat dalam memakmurkan aktivitasnya di bumi, itu dinamakan dengan hudan. Nabi Musa alaihissalam ketika diberikan kitab disebut dengan Taurat, disebut oleh Allah sebagai hudan. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israil. Quran surah ke-17 Al-Isra ayat yang kedua. Demikian nabi-nabi yang lainnya termasuk Nabi Pamungkas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau oleh Allah Subhanahu wa taala ditanamkan mukjizat yang paling dahsyat teristimewa dari seluruh nabi yang pernah bertugas di bumi, yaitu Al-Qur'an Al-Karim. Maka Al-Qur'an pun tidak lepas dari sifat ini, yaitu sebagai hudan. Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-185. Karena Al-Quran ini istimewa, Allah turunkan di waktu yang istimewa, malam istimewa, hari istimewa, dan bulan istimewa. Jumat di bulannya Ramadan. Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Apa sifatnya? Hudal linnas. Hudan adalah pedoman kehidupan yang mengarahkan manusia pada segala kebaikan dan kemuliaan. Karena itu isi Al-Quran sepenuhnya mulia. Jadi ketika Al-Quran membimbing kita untuk beraktivitas, maka seluruh anggota tubuh kita ini dibimbing untuk berpindah ke mulia. Pandangan diminta menatap yang mulia. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang punya iman. Ya, termasuk di ayat 31-nya Quran surah ke-24, wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakan pula pada perempuan-perempuan yang merasa punya iman, arahkan pandanganmu secara mulia pada yang baik saja. Karena mata ini mulia, maka tidak boleh menatap kecuali yang mulia saja. Tidak boleh mata mulia memandang yang tidak mulia, maka arahkan pandangan itu kepada yang baik. Bila yang dipandang tak mulia, maka palingkan. Lisan kita ini mulia, tercipta baik, mulia, karena itu hanya diperuntukkan bagi yang baik-baik. Rasulullah SAW bersabda, bahkan ketika menekankan kalimat pada lisan ini, tegas kalimatnya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan yakin akan dihisab di hari kiamat, di hari akhir, maka gunakan lisannya untuk bertutur yang baik. Karena lisan diciptakan dalam keadaan baik, kitanya baik, maka hanya boleh berkata yang baik saja. Tak mampu, diam. Dilarang berkata yang tidak baik. Quran surah ke-49 ayat 11 sampai 12-nya tegas mengatakan, mempertaruhkan iman kita di hadapan Allah dengan aktivitas lisan. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun qaum. Hei orang-orang merasa punya iman, imanmu dipertaruhkan, jangan gunakan lisanmu untuk saling mencela. La yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan bikin hoax, jangan gibah, jangan merusak, berkata kotor dan sebagainya. Seluruhnya kalau kita analisis, semua petunjuk Al-Quran sesungguhnya mengantarkan pada pedoman hidup yang mulia. Dan tahukah Anda, pembuka dari segala kemuliaan ini, babnya adalah pengetahuan. Karena itu ayat pertama yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW adalah ayat tentang pintu pengetahuan, ayat pintu ilmu. Ketika Allah berfirman di Quran surah ke-96 Al-Alaq, di ayat yang pertama itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, bacalah, bacalah. Kalimat bacalah adalah pembuka pengetahuan, pembuka ilmu.
Semua pada umumnya sepakat, bahkan para pakar pendidikan, pakar pengetahuan, membaca adalah gerbang utama untuk mendapatkan informasi. Informasi didapatkan dari sebuah data, menjadi informasi ditransfer kepada knowledge, pengetahuan. Jadi ketika Allah turunkan ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah berdasar diniatkan karena Rabbmu yang menciptakan engkau saja begitu mudah, apalagi menuntun engkau untuk bisa memahami isi bacaan. Maka bacaan adalah gerbang pengetahuan. Sedangkan pengetahuan tidak mungkin sampai dengan baik kecuali membutuhkan sebuah sistem. Sistem itulah yang disebut dengan pendidikan, yang di dalamnya ada pengajaran, ada perhatian, ada kasih sayang, dan manajemen yang mengantarkan kita mendapatkan sebuah pengetahuan yang hakiki. Bagaimana Islam menampilkan esensi pendidikan sehingga melahirkan pejuang-pejuang pendidikan. Barangkali saya lebih berkenan untuk menampilkan temanya mengarah kepada Islam melahirkan pejuang-pejuang pendidikan. Tidak lebih kepada diksi membutuhkan, karena kita yang butuh, Islam yang memberikan solusi. Islam tidak membutuhkan, tapi Islam memberikan arah. Islam memberikan pedoman. Dari pedoman itu melahirkan pejuang-pejuang pendidikan.